Damadhiro Mahatera. Selamat malam, Rama, Ramani, Ibu, Bapak, dan Saudara sedama sekalian. Sugiyoto, Namo Buddhaya. Sungguh kesempatan luar biasa ya, kita bisa berkumpul malam ini untuk membaca parita bersama yang akan dipimpin oleh Bante Damadhiro Mahatera. Acara ini adalah kerjasama dari pihak GAIS dan Wandani atas dukungan para donatur dan Rama, Ramani, serta saudara sekalian. Semoga kebajikan yang kita lakukan ini mengondisikan ketenangan batin bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, sehingga mempercepat proses kesembuhannya. Adapun nama-nama yang sakit akan kami bacakan sebelum Bante memulai memimpin pembacaan parita sebagai berikut. 1, Ibu Christine, Ibu Sarni, Bapak Bidun, Ibu Hunita Wiryawati Eng, Bapak Marianto Kaunang, Bapak Tan Peng Hui, Bapak Arnadi, Ibu Dia Ayu Erisa, Ibu Kartika Wulansari, Bapak Antonius Sunjaya. Selanjutnya, Pak Krisna, Ibu Felicia, Adik Edward, Adik Richard, Adik Michael, Saudari Rofiah, Saudari Siska, Bapak Yanuar, Bapak Kamil Mulyana, Ibu Korina Purnama, Ibu Meta Saritan. Bapak Pusdiantono, Ibu Tan Kim Lian, Saudara Joanna Alexander, Saudara Andi, Ibu Eliwati, Saudari Elis Ekno, Ibu Yanti Oi, Ibu Go Tinghua, Ibu Lili Sudianata, Bapak Darmadi. Lanjut. Ibu Liu Chaiwan, Saudara Indra, Ibu Inawati, Ibu Krisnawati Kamal, Bapak Kasim Wagimun, Bapak Budianto Gunawan Suhenda, Ibu Susi Susanto, Ibu Wun Chinsyu, Ibu Wun Mi Syu, Ibu Ani SL. Ibu Syulianti, Bapak Liao Cheng Tong, Bapak Sutiknoli, Ibu Desiana, Bapak Ju Heng Shu, Bapak Leong Kam Kau, Ibu Tok Kim Li, Ibu Chan Sao Peng, Ibu Vineta, Ibu Keti Haryati, Ibu Noviliana Utami Halim, Ibu Widyayanti Handoyo, Bapak Nana Indrawan, Bapak Haryanto, Bapak Wong Fuk Chung, Bapak Wong Tek Chung, Ibu Wong Gao Yun, Bapak Wong Mui Chung, Ibu Mike Chandra, Bapak Nanang Mangunsong, Ibu Tresia Jiu, Ibu Heni Mangunsong, Bapak Setiawan Mangunsong, Ibu Yeni Mangunsong, Ibu Nani Sosana, Bapak Apui Laurendo, Bapak Miki Ferdian Laurendo, Ibu Natalia Nugroho, Adik Rio Sen Jaya Manggala Laurendo, Adik Rania Meta Laurendo, Adik Reumi, Ibu Nita Sosana, Ibu Ponik Laurendo, Bapak Jeffrey Haryanto, Adik Marve Kile Haryanto, Ibu Tan Sucen, Ibu Jani, Bapak Tan Hua Seng, Bapak Chong Ngit Fan, Bapak Yap Tian Tong, Ibu Eng Sok Hwa, Ibu Metih Li, Ibu Ong Sucu, Bapak Li Dai Sing, Ibu Indah Ningsih, Bapak S. Eriamat,
Ibu Linda, Bapak Suhaini, Bapak Herman Hartono Acong, Saudari Natalia Beck. Ibu Nani Ong, Bapak Stephen Lukito Santoso, Romoyanto, Bapak Lim Ban Hong, Bapak Rudi Hawijono, Bapak Hermanto Chandra, Bapak Robert Parlindungan, Ibu Jin Ani, Bapak Willy Iskandar, Ibu Farida. Ibu Lipnawati, Bapak Berinda Kurnia Sampit, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Ibu Tan Sin Yun, Bapak Hendra Mahaputra, Ibu T. Syulan Endah M, Ibu T. Gyoklan Pena C, Bapak Lam Jong Hong Samarinda, Bapak Freddy Arif Wijaya. Terima kasih Bu Feli atas bantuannya. Saya barusan mendapat info bahwa nomor 109 meninggal dunia. Sapi Sangkara Anija, semoga mendiang terakhir di alam bahagia. Selanjutnya, waktu akan saya serahkan kepada Bante untuk memimpin. Mohon kesediaan para partisipan untuk ikut membaca parita dengan sikap hormat dan khusyuk, namun posisi mikrofonnya tetap mute ya. Terima kasih atas pengertiannya. Selanjutnya, kepada Bante Damadiro Mahatera. Silakan Bante. Ya, baik. Terima kasih Ibu penyelenggara acara. Saya akan membacakan parita untuk kesehatan para ibu bapak yang terpapar penyakit, khususnya di sini adalah COVID-19, sebagaimana yang disampaikan, ya, ada undangan untuk membacakan ini. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama dengan 12 Bante yang lain. Kami semua akan bersama-sama membacakannya. Ya, ini semua semoga menjadi kekuatan baik bagi pasien, yaitu yang sedang sakit, maupun kekuatan bagi keluarga yang sedang mendapati musibah, yaitu anggota keluarga yang sedang sakit, ya. Oleh karena itu, sebagaimana tadi telah disampaikan, ya, untuk bisa bersama-sama mendengarkan pembacaan parita. Ya. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Karomase. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Tutiyampi Dhammang saranang gacchami,
Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Yo Jakkhuma Mohamalang Pakatho Samang Vaputto Sukato Vimutto Marasapasa Vinimo Jayanto Papen Sikhe Mang Janatang Vinayang Buddhang Varantang Sirasa Namami. Loka sanathan javinayakan ja tanten jasaten jayasiddhi hotu sabbantaraya javina samentu Dhammo thajo yo vijatan sasathu Dase silokan savisuddhi makkang Niyaniko dhammadhara sadhari Satawaho santikaro sucinno Dhammang varantang dirasa namami Mohabadalang upasantadahang Tanten jasaten jayasiddhi hotu Sabbantaraya javina samentu Saddhammasena sukata nugoyo Lokan sapapu pakile saceta Santo sayang santiniyo jagoca Swakha tadhammang viditang karoti Sanghang varantang sirasa namami Buddhang samasilatithing tanten jasate jayasiddhi hotu sabbantaraya javina samentu asiwanang jabalanang panditanang jasewanang pujan japujaniyanang etam manggalamuttamang patirupate sawaso jang pumpe jakata punyata atta samma panitica etam manggalamuttamang Bahusaccan jasi pancang vinayo jasusikito Subhasita jaya wajang etam manggalamuttamang Maka pitu upadhanang puttadara sasanggaho Anangkula cakamanta etam manggalamuttamang Danan cadhammacariya nyatakanan casanggaho Anawacani kammani etam manggalamuttamang Arati wirati papa majapana casanyamo
อัปปมาโตจะธัมเมสุเอตัมมังกลมุตตมังการโวจะนิวาโตจะสันตุทิจักตัญญุตากาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังกลมุตตมังขันติจะโสวัจัสสตังสมนานัญจะดัสสนังกาเลนะธัมมัสสะกัจฉาเอตัมมังกลมุตตมังตัปโปจะพระมจาริยัญจาอริยสัจจานาดัสสนังนิพพานาสัจฉิกิริยาจาเอตัมมังกลมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตังยัสสนะคัมปติอโศกังวิราจังเขมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตาดิสานิกัตวานังสัพพัทธมปาราจิตาสัพพัทธโสทิงกัจฉันติตันเตสังมังกลมุตตมันติยังกินชีวิตตังอิทาวาหุรังวาสักเกสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสมังอัตถิตถากเตนะอิดัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิรากังอมตังปณิตังยะดัจจกาสักยมุนิสมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิอิดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยังบุทธเสทโธปริวันนายิสุจิงสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมโมนาวิจจติอิดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคคลาอัตถสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิโยกานิหนติเตตัคขิเนยะสุกตัสสะสาวกาเอเตสุดินนานิมหัพพลานิอิดัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปโยตตามนัสสะดัลเหนะนิกขามิโนโกตมัสสะสนัมหิเตปัตติปัตตาอมตังวิกัยหะลัทธามุทานิปุติงพญจมานะอิดัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีนังปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภวัสมิงเตขีนาบิจาอวิโรลหิชันดานิพพันติธีรายทายัมปฏิโปอิดัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเมต
ตัญจะสั สั พ พ พ พ โล โล กั กั ส ส มิ มิ ง ง มา มา นะ นะ สั สั ม ม ภา ภาว วะ เย เย อ อ ป ปริ ริ มา มา ณั ณั ง ง พุ พุ ท ท ธั ธั ง ง อ อ โท โท ช ช ติ ติ ริ ริ ยั ยั ญ ญ จา จา อ อ สั สั ม ม บั บั ติ ติ ทั ทั ง ง อ อ เว เว รั รั ง ง อ อ ส ส ป ปั ั ต ต ตั ตั ง ง เตียดทันจารัง นิสินโนวา สยาโนวายาวตัสสวิกตมิโท เอตังสติงอทิเทยัง บราหมเมตัง วิหารัง อิตมาโห เต เตีย ถิ ทิ น น จ จะ อ อ นุ นุ ป ป ก ก ร ร ร ร ม มา สี สี ล ล วาว า ดั ดั ส ส ส ส เน เน นะ นะ สั สั ม ม ปั ปั น น โน โน กาก า เม เม สุ สุ วิ วิ เน เน ย ย เก เก ทั ทั ง ง นา นา หิ หิ จ จ า ตุ ตุ กั กั ป ป ป ปะ เส เส ย ยั ั ง ง ปุ ปุ ณ นา เร เร ติ 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 อัปปมาโน พุ พุ ท ท โธ โธ อั อั ป ป ป ป มา มา โน โน ธัม ธัม โม โม อั อั ป ป ป ป มา มา โน โน สั สั ง ง โฆ โฆ ป ป มา มา ณ ณ วั วัน น ตา ตา นิ นิ สิ สิ ริ ริ ง ง ส ส ปา ปา นิ นิ อ อ หิ หิ วิ วิ ช ชิ ชิ ก กา า สั สั ต ต ต ต ปา ปา ติ ติ อุ อุ ณ ณ นา 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 ภิ ภิ ส ส าร ร ปู ปู โม โม สิ สิ กาก า ก ก ตา ตา เม เม รั รั ก ก ข ขา าก ก ตา ตา เม เม ป ป ริ ริ ต ต ตา ตา ป ป ฏิ ฏิ ก ก มั มัน น ตุ ตุ ภู ภู ตา ตา นิ นิ โส โส หั หั ง ง นะ นะ โม โม ภะ ภะ คะ คะ วะ วะ โต โต นะ นะ โม โม สั สั ต ต ตา ตา นั นั ง ง สั สั ม ม มา มา สั สั ม ม พุ พุ ท ท ธา ธา นั นั ง ง อิติปิโส ภะ ภะ คะ คะ วะ วะ อะ อะ ระ ระ หั หั ง ง สั สั ม ม มา มา สั สั ม ม พุ พุ ท ท โธ โธ วิ วิ จา 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 จาร ร ณ ณะ สั สั ม ม ปั ปั น น โน โน สุ สุ ก ก โต โต โล โล ก ก วิ วิ ดู ดู อ อ นุ นุ ต ต ต ต โร โร ปุริส ธั ธัม ม ม ม ส ส สา าร ร ถิ ถิ สั สั ท ท ธา ธา เท เท ว ว ม ม นุ นุ ษ ษ สา สา นั นั ง ง พุ พุ ท ท โธ โธ ภ ภะ คะ คะ ว วะ ะ ติ ติ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันเดียทิโก อากาลิโก เอหิปัสสิโก โอ โอ ป ป นั นั ย ย โก โก ปั ปั จ จ จั จั ต ต ตั ตั ง ง เว เว ทิ ทิ ตา ตา โป โป วิ วิ น น โย โย หิ หิ ติ สุปฏิปันโน ภะ ภะ คะ คะ วะ วะ โต โต สา สาว ว ก ก สั สั ง ง โฆ โฆ อุ อุ จุ จุ ป ป ฏิ ฏิ ปั ปั น น โน โน ภะ ภะ คะ คะ วะ วะ โต โต สา สาว ว ก ก สั สั ง ง โฆ โฆ ญา ญา ญาย ะ ป ป ฏิ ฏิ ปั ปั น น โน โน ภะ ภะ คะ คะ วะ วะ โต โต สา สาว ว ว ก ก สั สั ง ง โฆ โฆ สามิจิปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวกสังโฆ ยะดิดังจัตตาริปุริสยุกานิอัตถปุริสปุกกลา เอสะภะคะวะโต สาวกสังโฆ อา อา หุ หุ เน เน ย ย โย โย ปา ปา หุ หุ เน เน ย ย โย โย ดั ดั ก ก ขิ ขิ เน เน ย ย โย โย อั อั ญ ญ ญ ญ ลิ ลิ กาก การ ร ณิ ณิ โย โย อ อ นุ นุ ต ต ต ต รั รั ง ง ปุ ปุ ญ ญ ญ ญ เข เข ต ตั ตั ง ง โล โล กั กั ส ส สา สา ติ ติ ปุจจังโก ส ส ติ ติ สั สั ง ง ฆ ฆา า โต โต ธัม ธัม มา มา นั นั ง ง วิ วิ จ จ โย โย ต ต ถา ถา วิ วิ ริ ริ ยั ยั ม ม ปิ ปิ ติ ติ ปั ปั ส ส ส ส สั ต ต ถิ ถิ ปุ ปุ จ จ ชั ชั ง ง กาก า จ จ ต ต ถา ถา ป ป เร เร ส ส มา มา ธุ ธุ เป เป ก ก ข ข ปุ ปุ จ จ ชั ชั ง ง กาก า สั สั ต ต เต 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 สั สั พ พ พ พ ดั ดั ส ส สิ สิ นา นา มุ มุ นิ นิ นา นา สั สั ม ม ม มา ดั ดั ก ก ข ขา า ตา ตา ภา ภา วิ วิ ตา ตา ปะ บ หุ หุ ลิ ลิ ก ก ตา ตา สังวัตตันติอภิญญา
naya nibbanaya ca bodhiya etena saccavacchena
Sothite hotu sabpada ekasming samaye natho mokkalanan cakassapang kilane dukkite diswa bojangge sattade sayi Jadi mimpi itu ya. Cakang adhinanditwa rogamu mocing sutang kane ete nasacawacena sothite hotu sabpada ekada dhammarajapi kelanye vipilito Chundatte re natanyewa harnapetwa nasadarang sammoditwa ca abadha tinnanam pimahe sinang maka hatakile sawam patanu patidhammatang etena sacawacena sothite hotu sabpada sakatwa buddharatanang osathang uttamang warang hitang dewa manussanang buddhate cena sothina nasantu padawa sapentu bukhawo pasamentu te sakatwa dhammaratanang osathang uttamang warang parilahu pasamanang dhammate jena sothina nasantu padawa sape bhayawo pasamentu te sakatwa sangharatanang osathang uttamang warang ahuneyang pahuneyang sanghate jena sothina nasantu padawa sape rogawo pasamentu te jara dhammom hi jarang anatito yadhi dhammom hi yadhing anatito marana dhammom hi maranang anatito sabe hime piye himana pe hinana bhavo vina bhavo kammasakom hi kammadayado kammayoni kamma bandhu kamma patisarano yang kammang karissami kalyanang wa papakang wa tassadayado bhavissami. Ya, demikian parita telah dibacakan oleh segenap Bante yang saat ini ya secara virtual bersama-sama ya dengan para hadirin upasika upasaka secara ya online ya telah selesai dibacakan, dan untuk acara berikutnya ya saya kembalikan kepada penyelenggara. Baik, anumodana Bante. Demikianlah Ibu Bapak
saudara sedama sekalian, Romo Ramani, pembacaan parita yang telah dituntun oleh Bante tadi, semoga mengondisikan kesehatan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit dan kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya, mohon kepada Suhu Kasin untuk memberikan sedikit masukan untuk acara ini. Silahkan Suhu. Biku Sangha yang kami muliakan, para yang saya hormati, serta keluarga yang sedikit menderita sakit ini, atau yang katanya sudah sehat, yang saya hormati. Keluarga Gaes maupun simpatisan semua umat Wadani, umat Buddhis di seluruh Nusantara ini, terima kasih saya, Namo Buddhaya. Ini kita bersama-sama telah diberi kesempatan untuk bersama-sama Yang Mulia Bante Dhamadhiro Mahathera bersama para Bante yang ada di Jakarta maupun di seluruh Nusantara ini untuk bertekad membacakan kesembuhan para penderita kurang kenyamanan kesehatan ini. Malam ini juga hadir tokoh kunci kebahagiaan Bapak Chua Ting Hui. Juga saya ucapkan bersama ketekatannya, beliau adalah tokoh kunci kebahagiaan. Maka malam ini, kunci ini kita perlukan dengan sangat. Karena kunci ini di guys adalah kunjungan cinta kasih kebahagiaan. Malam ini kita bersama-sama telah mengunjungi para penderita ini. Semoga bisa mendapatkan suatu kebahagiaan, kesembuhan, dan sentuhannya. Selalu kita bawantu sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih pada Suhu Kasin. Selanjutnya, marilah Romo Ramani, Ibu, Bapak, Saudara sedama sekalian, kita bersama-sama berterima kasih kepada Bante Dhamadhiro Mahathera yang sudah berkenan memimpin pembacaan parita ini. Okasa Wandami Bante. Penyerahan jubah, Willy. Iya. Selanjutnya adalah acara penyerahan jubah dari para donatur untuk Bante Dhamadhiro. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Ini sebelum pelimpahan jasa, barangkali adakah memungkinkan satu dua waktu bagi saya untuk menyampaikan ya sedikit semacam pembekalan ya Bante. Itu masih memungkinkan atau masih lanjut? Bante, silakan Bante dengan senang hati. Ya, waktunya itu berapa? Boleh? Supaya saya bisa mengira-ngira. Terserah Bante. Oh, terserah. Jangan Bante, kami akan sangat berterima kasih. Ya, baik. Ya, ini kesempatan yang sangat
sangat besar ya. Oleh karena berbicara dalam situasi seperti ini sesungguhnya tidak gampang terjadi dan dikatakan peristiwa penting juga. Oleh karena pemberian itu apabila diberikan tepat pada waktu, tepat pada orang, tepat pada situasi dan kondisi, itu akan memberikan arti yang sangat besar. Terkait dengan para permisi saya menggunakan istilah pasien ya, pasien yang sedang jatuh sakit untuk saat ini, termasuk juga para keluarga dari pasien. Kita perlu mengerti dari beberapa hal sampai banyak hal ya dalam kita hidup mengenal dunia. Sejak kita mengerti apa ini diri kita, lingkungan kita, nah yang disebut hidup di dunia ini. Nah, tidak lepas yang namanya hidup, ya sejak dari kecil kita sudah mengenal dengan yang namanya penyakit. Ya, penyakit ini orang mengerti adalah sesekali muncul dan tidak kepada setiap orang. Nah, ini adalah pengertian kita secara awam. Nah, secara bijaksananya yaitu Sang Guru Agung memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya sejak ada Pati Santi Winyana, sejak ada nama rupa, penyakit sudah ada. Ini dibuktikan oleh ilmu pengetahuan juga. Bahwasanya orok masih di kandungan sebagai embrio, disebut embrio itu. Para ahli medis menengarai sudah terbentuknya penyakit di sana. Khusus untuk satu jenis penyakit ya yang banyak orang takuti adalah penyakit kanker. Ditemukan setiap embrio ada benih kanker antara 6 hingga 9 biji. Itu baru satu penyakit di antara lebih dari 20.000 jenis penyakit yang memungkinkan bersarang di tubuh seseorang. Sesungguhnya penyakit bersama dengan yang namanya manusia. Dan dalam hal ini tentu adalah segala yang bersifat organik, yaitu binatang termasuk tumbuhan. Kita mengerti pohon itu sehat-sehat saja, baik-baik saja, ya karena kita tidak merasakan, ya tidak mengetahui dalamnya bagaimana. Ya, melihat orang lain sehat-sehat saja, tampak dari luaran sedemikian rupa. Oleh karena kita tidak mengetahui sedalam-dalamnya kenyataannya, tidak ada cerita. Terlebih dari itu, sering yang bersangkutan juga tidak menyadari bahwa sedang sakit. Nah, oleh karena masalah penyakit ini bukan urusan perasaan, yaitu merasakan sakit. Ada yang perasaan sakit sangat kuat, tetapi penyakitnya tidak, menurut medisnya tidak parah. Misalnya sakit gigi. Sakit gigi itu sakitnya ampun-ampun. Ya. Tetapi ya begitu dengan dokter gigi mencabut atau ya menyelesaikannya itu selesai.
mengganti dengan gigi baru atau memperbaiki bagaimana selesai. Meskipun sakitnya itu ya beberapa orang sampai pingsan. Ya. Tetapi ada juga penyakit yang tidak kalah akutnya dan bahkan menjadi penyebab kematian yang penderita sendiri tidak menyadari sedang sakit. Baru kemudian setelah diperiksa oleh dokter, entah itu secara sengaja memeriksakan diri atau tidak, ya baru ketahuan, oh ini ada penyumbatan di pembuluh darah jantung, sudah 60%, 70%, harus 2-3 hari ini ya bedah. Atau oh ini sudah stadium 4 untuk kankernya, baru tahu oh saya sakit. Nah ini namanya penyakit keberadaan tubuh, yang mana setiap jam, setiap menit, setiap detik tubuh mengalami sakit. Hanya karena banyak faktor yang masih menjadi pendukung agar tubuh ini berlangsung melalui makanan, minuman, obat-obatan, termasuk juga pernafasan ini mendukung, termasuk dari tubuh sendiri masih ada faktor-faktor pendukung untuk memerangi penyakit, sehingga yang akan muncul bisa dicegah, yang sudah muncul segera bisa dipadamkan. Tetapi itu tidak selalu bisa. Ada yang kemudian menjadi sangat parah, memunculkan rasa sakit atau membahayakan tubuh. Baru kemudian orang menengarai bahwa oh orang itu sedang sakit. Nah ini adalah untuk tubuh yang pada kenyataannya itu tidak menunggu berbaring baru kemudian dikatakan sakit. Sejak dari kandungan ibu sudah ada penyakit sampai nanti tidak bisa bersatu lagi antara tubuh jasmani ini dengan batin yang dikatakan kematian. Ini kita berbicara tentang penyakit, yaitu penyakit jasmaniah, penyakit tubuh yang tentu. Nah, di sini ada cara-cara, yaitu cara secara medis itu utamanya. Ya, untuk tubuh ya diselesaikan secara medisnya. Apalagi pada zaman sekarang dapat dikatakan kemajuan teknologi untuk bidang kesehatan bisa dikatakan sangat baik, sangat memungkinkan untuk sejumlah penyakit bisa disembuhkan. Nah, ini kita bergantung pada medis tetap bukan dengan membaca parita, bukan dengan kebajikan-kebajikan yang dilakukan dengan cara pandang yang keliru. Sudah berdana jubah, sudah berdana makanan, ini pasti sembuh dan harus sembuh. Nah, ini adalah hal yang kita perlu mengerti. Penyakit, nah menurut Sang Buddha ada 2 jenis. Penyakit secara jasmaniah ada, dituntaskan secara medis. Di sini Sang Buddha juga ada dokter, ada tabib, dengan nama Jivaka Komarabaca. Itu tabib untuk menyembuhkan beberapa penyakit baik yang diderita oleh Sang Buddha sendiri maupun bhikkhu sangga yang ada di daerah tempat tabib itu tinggal. Nah, ini adalah pada zaman Sang Buddha sendiri juga ada penanganan secara medis untuk penyakit jasmaniah. Nah,
selain penyakit jasmaniah juga ada penyakit batiniah. Tidak lain adalah pengotor-pengotor batin. Kita mengenalnya dengan istilah kilesa. Ya, pengotor-pengotor batin ini sesungguhnya seseorang sudah dikatakan sakit kalau ada pengotor batin. Dan pengotor batin ini selain membuat batin menjadi demam, yaitu menjadi panas, ya tidak bisa sejuk hati, ya itu demamnya batin, ya bukan demamnya tubuh. Karena apa? Karena kotoran batin, pengotor batin ini oleh kebencian, keserakahan, kebodohan, oleh pengotor-pengotor batin yang lain. Ini adalah kedemaman atau penyakit sudah. Selain itu juga, nah memungkinkan pengotor-pengotor batin ya yang bercokol kuat, berlarut-larut, nah ini bisa berpengaruh pada sisi jasmani juga. Ya, sebagaimana juga dipertegas oleh pihak medis dunia sekarang, ya tidak kurang dari 85% hingga 90% penyakit jasmaniah itu bersumber dari batin. Oleh karena, nah ini menjadi satu bukti, nah yang disebut ya oleh Sang Buddha bahwasanya rupa, bentuk, yaitu jasmani. Salah satunya selain dibentuk oleh makanan, oleh utuh ya oleh karma, perbuatan, dan satu lagi oleh batin. Sebutannya adalah cittaja rupa. Bentuk itu adalah bentukan dari batin. Tubuh ini bentukan dari batin. Salah satunya faktor pembentuk tubuh adalah batin ini. Bagaimana batin seseorang itu? Nah, terbentuk oleh keburukan-keburukan atau oleh kebaikan-kebaikan ini akan memberikan dampak pada jasmani. Nah, sehingga hal-hal yang bajik mengarah pada kedamaian, ketenteraman, ini patut untuk dipegang kuat-kuat. Ini merupakan juga anjuran Sang Buddha. Terlepas dari itu karena takut penyakit, atau memang demi manfaat yang lebih luhur, yaitu bisa merasakan ringan dalam melakukan perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan samsara. Ini, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaimanapun, tidak semua kebaikan ini menyelesaikan masalah. Kebaikan itu sebagai pereda sakit, sebagai pereda penyakit hidup, yaitu penyakit pengotor batin, penyakit jasmani secara umum, termasuk juga musibah-musibah, yaitu ya hal-hal yang menghalangi, termasuk juga kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan. Ini adalah penyakit hidup. Dan kebajikan adalah obat, tetapi hanya obat pereda. Itu ibarat ponstan atau paracetamol atau apa sebutannya itu, satu lagi itu terima kasih, aspirin. Nah, pereda sakit hanya meredakan. Kebajikan juga tidak sampai menyelesaikan penyakit, hanya meredakan. Yang mana harus minum terus obat ini. Tetapi dengan minum ponstan ini penyakitnya mungkin sembuh, tapi sembuh bukan karena ponstannya. Ini bukannya mau
iklan merek konstan tidak. Ini hanya contoh. Ya, apa namanya, bisa paracetamol, bisa aspirin, bisa apa. Artinya fungsinya sebagai pereda, bukan sebagai penyembuh. Nah, minum. Kalaupun penyakitnya sembuh, sembuhnya bukan karena paracetamol, bukan karena aspirin, bukan karena konstan, tapi karena faktor lain. Yaitu apa? Tubuh oleh makanan, obat-obatan, minuman, atau dengan cara yang lain terdukung secara jasmaniahnya sehingga menjadi sembuh. Nah, ini adalah perumpamaan atau diasosiasikan kebajikan itu bagaimana sih posisinya terhadap penyakit? Ya, hanya sebagai pereda sakit hidup, pereda sakitnya hidup. Ya, jika tidak demikian, Sang Buddha kurang suci apa, kurang bersih apa, kurang bajik apa. Suatu ketika beliau sudah merasakan tidak nyaman di tubuh, tetapi karena bangsa Sakya, yaitu para famili beliau, mengundang untuk datang berkunjung ke satu gedung yang baru dibangun, ya, agar beliau bisa berdiam di gedung itu yang mengawali bersama Bhikkhu Sangga. Ya, Sang Buddha menerima undangan itu dengan berdiam diri. Tiba waktunya bersama dengan Bhikkhu Sangga, ya, berkunjung ke gedung itu, disambut oleh bangsa Sakya. Ya, setelah bertegur sapa ala kadarnya dengan ya hostnya, yaitu para petinggi Sakya, para bangsawan. Kemudian beliau memanggil Bante Ananda, ya, untuk menggantikan beliau menerima tamu-tamu, menerima tuan rumah, berada dengan tuan rumah untuk berbincang-bincang, membahas dharma selanjutnya. Beliau izin, ya izin ini kata saya. Beliau minta diri untuk masuk ke kamar istirahat. Ini kenyataannya tubuh itu, sesuci apapun seseorang, meskipun arahanta, meskipun ya sama Sang Buddha, penyakit tubuh itu memungkinkan ada. Antara awam dan muliawan tidak ada beda dalam hal ini. Hanya yang dibedakan itu adalah penyikapan dari batin atas penyakit tubuh itu. Yaitu bahwasanya suciwan tidak menjadi sengsara batiniah atas penyakit yang ada pada tubuh. Dengan paham betul, demikian inilah keberadaan bentukan. Demikian ini adanya bentukan. Bentukan ini disebut bentukan karena apa? Keberadaannya itu lewat proses pembentukan. Mengapa dikatakan melewati proses pembentukan? Karena ada faktor-faktor sekian jumlahnya berpadu, nah membentuk satu bentuk. Nah, hasil dari membuat satu bentuk ini disebut dengan bentukan. Yaitu tubuh ini terdiri dari ya faktor-faktor pembentuk. Ya, kalau secara dasarnya ya tanah, air, udara dan panas. Ini untuk secara umumnya. Ini adalah pembentuk tubuh. Nah, kalau secara lebih rincinya, secara ilmu pengetahuan
Ya, baik secara fisika maupun secara kimia maupun secara biologi. Nah, semuanya kita mengerti lewat ilmu pengetahuan nyata sedemikian rupa. Tubuh ya dibentuk oleh ya apa namanya berbagai macam senyawa ya, dan senyawa itu juga bentukan dari molekul bentukan dari atom bentukan dari proton elektron yang jumlahnya berbagai macam. Ya, itu bentukan-bentukan semua ini adalah keberadaan tubuh demikian. Namanya bentukan. Ciri bentukan ini apa? Ya, adalah tidak lama, itu tidak usah lama, ya sebetulnya bukannya tidak betul dikatakan tidak lama, oleh karena memang tidak ada waktu bertahan, yaitu selalu mengalami kepadaman. Walaupun mata telanjang manusia awam mengatakan, oh ini usia muda, sedang ketat-ketatnya kulit, sedang ceria-cerianya wajah, sedang halus-halusnya perawakan. Ya, itu adalah penglihatan awam. Tetapi sesungguhnya keberadaan tubuh ya sedemikian rupa, yang tampak indah, tampak cantik, tampak tampan, tampak ini semuanya itu ya adalah penglihatan awam. Untuk penglihatan secara aryanya, secara sucinya, ya selalu mengalami kepadaman, cantik, indah, ya menarik itu sesungguhnya tidak ada dalam tubuh, oleh karena itu selalu mengalami kepadaman, tidak ada indahnya, dan oleh karena ya sekian banyak faktor pembentuk bersatu di dalam yang namanya tubuh ini, ya jangankan faktor luar, faktor dalam sendiri yang menjadi pembentuk tubuh yang disebut sel ini satu sama lain bisa bekerja sama, satu sama lain kadang dan sering saling berlawanan, bertentangan, saling bertengkar juga. Nah, sehingga dikatakan bagaimana ada yang namanya menyenangkan di tubuh ini. Ya, sebagaimana di awal tadi dikatakan tubuh ini tidak kurang dari 20.000 ya penyakit. Untuk tubuh yang berat badannya, beratnya kira-kira ya berkisar berapa? Ya antara 50 sampai 100 pada umumnya. 50 kilo atau 100 kilo ini di antara itu. Penyakitnya mungkin muncul 20.000 lebih. Ya, tidak ada dokter yang bisa menghafal ya semua penyakit itu. Dan karena tidak bisa menghafal, nah memungkinkan yang didiagnosa ya satu penyakit itu bisa keliru. Yang namanya salah diagnosa. Karena salah diagnosa, memberi obatnya juga keliru. Karena memberi obatnya keliru, selain penyakitnya tidak bisa sembuh, oleh karena bukan penyakit sebagaimana yang didiagnosa, obat ini juga punya efek. Dan itu mungkin juga membahayakan pasien. Ya, ini adalah kenyataan. Bagaimanapun, nah ini adalah keberadaan tubuh. Ya, sifatnya adalah. Tapi oksigennya lumah garis besar baik membaik. Ya. Nah, hal ketiga yaitu bahwasannya kita diajak mengerti keberadaan tubuh ini selain indah juga tidak, menyenangkan juga tidak, oleh karena selalu ada penyakitnya. Yang ketiga adalah ya pada ujungnya nanti akan menjadi tidak ada lagi, terlepas terpisah dari roh, dari nyawa, dari batin. Ya.
yang dikatakan kematian. Nah, jadi ada kemunculan, ada kepadaman. Ini adalah keberadaan tubuh. Dari tidak ada, kita tidak menyesali. Waktu tidak ada, begitu ada. Nah, mengapa muncul penyesalan atau muncul kekecewaan atau muncul rasa sayang untuk menjadi tidak ada lagi? Pada awalnya di mana ada tubuh ini? Kalaupun batin, tahu enggak sebelum batin ini menyadari keberadaan hidup ada di mana? Tahu juga tidak. Artinya apa? Kesimpulan yang awamnya adalah dari tidak ada. Kemudian kalau kembali menjadi tidak ada, nah, mengapa harus kecewa, mengapa harus menyesal? Nah, mengapa harus takut? Nah, ini adalah sisi kenyataan. Lebih dari itu, Sang Buddha melanjutkan bahwasanya keberadaan tubuh sedemikian rupa tidak ada dalam kuasa. Semuanya itu adalah berupa gabungan dari faktor-faktor pendukung. Dalam hal ini adalah secara jasmaninya oleh makanan, ya salah satunya. Secara batiniah, ya oleh perbuatan, oleh karma ini. Menjadi menderita bahagia karena faktor pendukung. Tidak bisa dengan si aku yang klaim sebagai aku ini yang bisa memerintah, menyuruh, menuntut harus seperti yang diinginkan. Semuanya itu secara natural, yaitu bergantung pada faktor pembentuk. Ya, ini adalah hal-hal inspiratif yang Sang Buddha pesankan kepada kita untuk selalu renungkan, untuk selalu ingat. Nah, yang menjadi dikatakan sebagai obat penyembuhnya. Obat penyembuh adalah kebijaksanaan. Seorang umat Buddha tidak boleh hanya bersikukuh atau berpegang atau bergulat bergelut dengan urusan kebajikan-kebajikan. Oleh karena kebajikan itu tidak lebih bagaikan aspirin, bagaikan parasetamol, bagaikan konstan. Yang bisa menyembuhkan penyakit secara akarnya itu adalah kebijaksanaan. Panya ini, dan Sang Buddha telah menunjukkan, telah mengingatkan, telah segala halnya dengan berbagai cara, dengan berbagai alasan mendorong kitanya merasa belum siap, dan tidak jarang mengatakan di antara kita, kehidupan ini belum siap, nanti kehidupan mendatang saja. Sadar tidak bahwasanya pemikiran seperti ini akan muncul di kehidupan mendatang juga. Tiba giliran kehidupan mendatang juga akan punya perkataan seperti ini. Hidup sekarang ini belum siap. Nanti hidup mendatang nanti lagi saja. Dan sudah berkata sedemikian rupa pada kehidupan yang lampau berapa kali. Kita menipu diri sendiri. Dan namanya keberadaan kemunculan sama Sang Buddha tidak setiap waktu, tidak sepanjang waktu. Kita termasuk orang yang beruntung. Hidup sebagai manusia, yaitu sebagai sosok yang memungkinkan mencapai hal-hal luhur sebagaimana yang seorang sama Sang Buddha ajarkan. Dan saat ini setidaknya ajaran sama Sang Buddha masih berkumandang, masih bisa diakses, masih bisa diketahui, dimengerti, dan dijalankan. Setelah menjalankan dharma sesuai dengan dharma, niscaya orang tidak hanya ringan oleh kebajikan, tetapi juga menuntaskan penyakit secara dari akarnya melalui penembusan kebijaksanaan. Jangan segan untuk datang ke wihara untuk menambah kebajikan, termasuk juga menambah kebijaksanaan. Ini adalah tugas yang utama, tugas yang penting, tugas yang esensial.
Ya, jangan berpikir bahwa urusan mendapatkan kebijaksanaan adalah urusan para petapa. Kami, kita para berumah tangga cukup ini, cukup itu, cukup dana, cukup sadha, cukup sila. Tidak menyelesaikan masalah, itu hanya aspirin, itu hanya paracetamol, itu hanya Ponstan. Ini adalah pesan, tidak perlu lebih lama lagi. Saya rasa ini cukup baik bagi para pasien, termasuk juga keluarga yang sedang mendapati musibah atas anggota keluarga yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan, untuk selain pada kesempatan sekarang ini adalah sedang berbuat baik, yaitu mendengar dharma, mendengar pembacaan parita, juga berbuat baik dengan berdana, makanan, jubah, barang-barang keperluan yang lain, itu semua kebajikan dan memungkinkan menjadi kekuatan meringankan, termasuk menyembuhkan penyakit. Tetapi itu semua, sekali lagi, bukan menjadi jaminan, sebatas meringankan. Lepas dari satu penyakit, memungkinkan untuk penyakit yang lain, dan lain lagi, dan lain lagi. Hidup walaupun hanya sebentar, hidup walaupun dengan cacat, dengan selalu ada cacat, tidak dirundung oleh terbatasnya waktu hidup, tidak terundung oleh cacat yang ada pada tubuh, melainkan bagaimana bisa menggunakan tubuh ini seoptimal mungkin untuk memunculkan nilai kebajikan, utamanya adalah kebijaksanaan. Kalau selalu terundung oleh penyakit-penyakit, tidak akan selesai untuk tidak bisa menderita, akan selalu menderita. Salah ini, kurang itu selalu ada. Dan kalau bergelut dengan itu terus, tidak ada kesempatan waktu untuk memikirkan, untuk menekuni hal-hal yang sifatnya itu bijaksana. Selaku kita umat Buddha menempatkan Guru Agung Buddha sama Sang Buddha sebagai panutan, sebagai contoh teladan. Beliau telah selesai seakar-akarnya, ya, tidak ada penderitaan baik siji jasmaniah maupun batiniah setelah parinibbana ini. Semoga para ibu, bapak, saudara yang sedang menderita sakit, ya, mendapatkan kepulihan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kesehatan kembali dengan kekuatan kebajikan dari masing-masing, termasuk dari kita semua. Ya, kita punya kebajikan apa? Ya, semoga ya para yang saat ini sedang sakit, ya, ikut bersukacita, ikut beranumodana atas kebaikan-kebaikan kita semua yang di saat ini maupun saat-saat sebelumnya sedikit atau banyak telah melakukan kebaikan. Ya, dengan bersukacita ini setidaknya adalah sebuah kebaikan, sebuah kebajikan juga. Nah, selain dari kebaikan yang diri sendiri masing-masing telah tumbuh kembangkan, nah, ini semua semoga menjadi kekuatan pendukung untuk kesembuhan, dan tentu dari pihak keluarga yang terkena musibah, anggota keluarga yang sekarang sedang sakit, nah, semoga kebajikan-kebajikan bisa mendukung. Dan uraian dharma singkat ini selain merupakan satu kebajikan juga berkesempatan mendengarkan, tetapi kemudian setelah mengolah
setelah mengulang-ulang menanamkan ke dalam diri sampai teguh tegak ke dalam diri disebut yang telah memiliki kebijaksanaan. Niscaya baik secara jasmaniah juga terdukung, batiniah juga terdukung, terhindar dari penderitaan. Ya, untuk berikutnya kami para Bante akan mengucapkan anumodana dalam bahasa Pali bersama-sama kepada para hadirin semuanya atas kebajikan yang dilakukan baik pasien, baik yang saat ini sedang sakit, dari keluarga yang sakit ataupun ibu bapak yang punya kebajikan, melakukan kebajikan dari Wandani dan apa namanya tadi itu, apa guys, ya anumodana untuk semua kebajikan ini. Sabbaroga vinimutto, sabba santa pawajito, sabba wiramati kanto nibbutto jatuwang bhawa, sabbitiyo viwajantu, sabba rogo vinasatu, mate bhavatwantarayo sukhitikaayuko bhava, abhiwadana silesa nicang buddha pacayino, cattaro dhamma vadhanti, ayuwanno sukhang balang, bhavatu sabba manggalang, rakhantu sabba dewata, sabba buddha nubhavena, sada sodhi bhavantu te, bhavatu sabba manggalang, rakhantu sabba dewata, sabba dhamma nubhavena, sada sodhi bhavantu te, bhavatu sabba manggalang, rakhantu sabba dewata, sabba sangha nubhavena, sada sodhi bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, mohon maaf Bante, ada yang umat mewakili untuk menyerahkan jubah Bante. Oh, baik. Iya. Silakan. Menyerahkannya secara langsung atau secara virtual, Pak? Secara langsung, Bante. Oh ya. Umat Jakarta yang mewakili gitu, Bante. Adakah, Bante? Datang saya itu, kami sedang di Wihara Vipassana Giriratana di Bogor. Oh, baik, Bante. Iya. Baik, Bante. Ya. Nah, nanti kesempatan. Anumodana, Bante. Ya. Satu. Anumodana juga Ibu Bapak semuanya. Ya. Kembali ke Bu Hili. Iya, baik. Ante anumodana. Mohon maaf. Ibu, Bapak, Romo Ramani, semua, marilah sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Bante atas pencerahan-pencerahan yang diberikan oleh Bante dan juga tadi membimbing kami membaca parita. Okasa Vandami Bante. Iya. Terima kasih Ibu Romo Edi
Ini perlu saya sampaikan di sini. Ya. Bante, mohon maaf Bante, besok masih ada di Giri Ratana Bante? Ya, masih di sini. Oh iya, baik Bante, kalau begitu untuk penyerahan jubah besok akan diwakili oleh umat yang kebetulan besok akan ke Giri Ratana Bante. Oh iya, baik. Itu ya Romo Edi. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Ratna menawarkan besok membantu menyampaikan jubah ke Bante. Oh iya. Ya. Sekali lagi anumodana Bante. Ya. Ya, sudah selesai? Sudah, Bante. Ya, saya permisi meninggalkan ruang ya. Iya, terima kasih banyak Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih anumodana. Semua sembuh. Terima kasih Rama-Ramani, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima Silakan. kasih. Ya. Terima kasih Romo Edi, makasih. Pamit. Itu tadi ya, Bu. Pamit. Terima kasih. Sampai malam. Besok jam 4 ya. Besok ya, jam 4 ya, sama Bante Atadiro. Ketemu lagi. Pak Edi, mari. Ya. Mari Romo. Willy, saya pamit.